Ya, teman-teman, di bagian keempat diperhatikan, silahkan dibaca dulu yang baru masuk. Kalau yang udah lama mungkin udah tahu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya. Tanpa teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat. Terus kepada yang sudah memberikan thank you super juga, terima kasih. Semoga apa yang kalian berikan juga dibalas dengan 10 kali lipat. Dan yang telah mendoakan saya juga, terima kasih bahwa sesungguhnya kesehatan itu adalah yang paling utama teman-teman ya. Selain daripada itu kalau kita pernah diuji dengan kesehatan selama 2 tahun, ternyata kesehatan itu lebih mahal daripada uang. Baik, seperti biasa saya selalu mengingatkan beli saham itu kembalikan kepada hukum dasarnya. Beli di atas, jangan sampai kalian yang kuter jadi sangkuter. Terus kalau yang beli di bawah, kemungkinan ke bawahnya lebih murah lagi. Kita kembalikan kepada dasarnya bahwa beli saham itu harus di bawah ya teman-teman ya. Beli di bawah, jual di atas ya. Baik teman-teman, langsung saja. Ada apa nih? MLPL. Ini MLPL masih trending ya. Masih trending MLPL. MLPL setelah dijual sama Poren kemarin selama 2 hari ya. Dan 2 hari juga tanggal berapa nih? Tanggal 14 15-nya sudah dikumpul lagi sama Poren. Kita lihat si Poren siapa yang ngumpulin. Ada si AK 2,1 miliar atau 145 ribu lot. Dan si CC sama si BB, wah keren nih, broker keren teman-teman ya. BB dari kalangan broker lokal dan CC dari kalangan broker plat merah, dan AK dari kalangan broker Poren. Yang Poren asli ya AK doang gitu, nggak cuma KTP-nya banyak yang ngambil, nih CC sama BB KTP-nya diambil sama pada Poren ya. Ini bagus teman-teman, untuk pungutannya bagus ya. Cuma sayang banget per tanggal 15-nya si bandar lokal sudah jualan. Nah, yang nerima siapa? Teman-teman kita. Hati-hati teman-teman. Bila yang nerima banyak teman-teman kita biasanya suka apa? Pokoknya gitulah ya, suka gitulah gitunya kalau teman-teman kita yang banyak yang ambil. Saya khawatir ini dibikin kejutan sama mereka, dibawa ke bawah lagi. Nanti biasanya sudah pada katos baru di up ke atas ya. Di sini berarti terdeteksi YJ, AJ, AI, YB sebagai bandar lokalnya. Tetapi ada tapinya juga, si PD udah masuk. Ya walaupun sebagian banyak yang retail juga. YU, HD udah mana masuk juga ya. Cuman sayang banget yang mimpin adalah teman kita. Nanti kalau teman-teman kalau dia kemungkinan bablas ke 124 mungkin itu patut dicurigai atau enggak ke bawah lagi deh. Sini nih ada seekor merah aja sekalian ya. Di 120 di harga psikologis pas, harga pas 120. Apabila dia jeblos 120-nya ya, bisa mungkin ke arah 102, mungkin harus cemas dan hati-hati ya. Tapi apa dia jeblos sedikit aja sudah tarikan dari bawah. Terus besoknya kita lihat apakah bandar lokal ngambil lagi atau tidak ya. Nah, yang jadi perhatian dari kemarin ini teman-teman, saya itu ini penasaran nih kenapa sih bisa tinggi banget. Tapi di sini tidak terdeteksi ada pengambilan. Coba tanggal 31 deh. Itu kan di sini disuspend ya. Apalagi disuspend, coba perhatikan tanggal 30 Oktober dulu deh. Ini saya masih penasaran 30 Oktober ini dia siapa yang ngambil besar. Tidak ada transaksi teman-teman. Kan kena ini, kenapa? Kena suspend ya. Nih, kena suspend enggak ada. Cuman tiba-tiba si deteksi bandar lokalnya langsung ke atas. Kita hari sesudahnya deh tanggal 31-nya ada transaksi yang bagus kan di sini tanggal 31-nya. Coba perhatikan. Oh, di nego juga cuma 1 lot gitu loh. Tunai tidak ada gitu loh. Reguler cuma di reguler si GR sama si AI yang ambil nih. Ya, teman kalau udah dihitung-hitungan ya SKIP YP lebih besar pengeluarnya daripada si GR sama si AI yang ambil gitu kan. Betul, di sini terdeteksinya keluar, cuma di sini kenapa jadi ke atas gitu ya. Nah, itu jadi penasaran saya. Jadi si bandar lokal itu posisinya berdasarkan ada di atas teman-teman ya, ada di atas posisinya.
pas peng gitu. Tapi di sini tanggal 30 sampai tanggal 31-nya tidak ada transaksi yang signifikan baik di tunai maupun di nego ya. Itu yang menjadi penasaran saya teman-teman ya, kenapa ini si MFPL ini bisa ada deteksi banner ke atas cuman di sini tidak ada terdeteksi gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi ini menjadi penasaran saya, maka kita akan lihatin aja. Kalau dia turun ke bawah ya biarin aja. Target kenaikannya C185 sudah terlihat ada gap, tetapi target ketiga saya di tanggal 6 bulan 11 belum tercapai. Bisa ke atas bisa karena si banner foreign sudah mulai jualan, tetapi apabila dia ke bawah sampai 120 dan ditahan di 121, 120 atau jeblos dikit, mungkin besoknya lihat, malamnya lihat apakah ada pungutan dari banner lokal. Kalau ada pungutan banner lokal berarti dia mau sideways atas ya. Dia akan tektokan di angka 184 sampai 120-nya. Kalau dia tektokan di atas sembari jualan nggak jadi masalah, yang penting tidak jebol 120 aja. Itu cenderung aman teman-teman ya. Jadi target ketiga ke 1287 mungkin bisa terpenuhi gitu ya. Coba lihat MLPL ini posisinya di mana? Posisi MEPL untuk 1 tahunan dalam posisi mahal teman-teman, sedikit sempat sudah menyentuh harga tengahnya. 3 tahunan dalam posisi murah, lagi mau menuju ke atas ke 230. Terus untuk 5 tahunan dalam posisi murah teman-teman, murah. 10 tahunan dalam posisi murah. Kecenderungan akan ke atas ada, perhatikan ketika dia longsor, bang bang beng ke atas ya. Artinya ini bisa siklus dari tahun berapa nih? Siklus dari sini deh, dari sini aja ya. Mungkin udah terjadi siklusnya ya. Nah dari sini aja nih. Nah dari sini tahun 2017 ke tahun 2021 314 tahunan. Nah sekarang dari 21 ke 24 3 tahunan ya. Mudah-mudahan sih tahun ini sebelum kelar Desember sudah bisa up ke atas ya, minimal ke angka setengah lah ke sini teman-teman, ataupun ke angka 498 kalau enggak ke 575-nya ya. Untuk ke sini mungkin, atau enggak mau melakukan percobaan lagi ke 8762-nya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan si MFPL bisa ke atas, dan kecenderungan kalau dia ke atas biarkan saja dia, tidak usah dipikirin ke bawahnya ini karena ini hanya target penurunan untuk ke depannya. Andaikan ke atas, tetapi andaikan dia ke bawah, teman-teman perhatikanlah area-area yang saya kasih 55, 772, 84, 99 sama 119. Nah, ternyata kemarin itu dia meninggalkan jejak di 170 teman-teman. Artinya dia mau ke arah situ ya. Nah, biarkan kalau besok turun ataupun naik, yang penting 165 ya. 170-nya itu ketemu saja teman-teman ya. Karena sudah menandakan dia akan ke arah 170 ya. Oke, untuk MFPL seperti itu ya. Perhatikan money management teman-teman ya. Terus ada Kebig. Coba lihat Kebig. Kita lihat Kebig. Wah, lagi keren teman-teman. Kebig lagi keren, lagi diambil sama 06 ya, 06 November. 06 Novembernya lagi diambil sama Foreign. Nama siapa Foreign sih untuk Foreignnya siapa? Net. Kita alihkan dulu ke bulan November tanggal 15. Ada EP ya yang punyanya emiten ini si EP AN Sinasi BB. Nah, ada cumannya, perhatikan di sini teman-teman. Ini pernah diulas sama-sama ya. Perhatikan di sini di si Kebig ini ya. Lihat untuk 10 tahunan kemarin sempat menyentuh harga tertingginya 242. Ini tinggal sedikit lagi ke 270. Jadi artinya kalau selama 13 tahunan dalam posisi mau ke 2265, untuk 1 tahunan sudah belum over value ya, cuman dalam posisi tengah. Nah inilah yang saya bilang bahwa posisi seperti inilah yang akan menjadikan teman-teman menjadi bimbang psikologisnya. Kenapa? Ini adalah harga tengah, bisa ke bawah bisa ke atas. Nah, kalau teman-teman yakin dengan emitennya, gunakan manajemen. Ingat ketika manajemen turun ke bawah ya, gunakan untuk average baik di RDN yang lain ataupun di RDN yang sama, dan perhatikan dia ke 55 bisa jadi karena ada bandar kecenderungan seperti itu. Nah teman-teman lihat, perhatikan untuk 10 tahunnya dia kecenderungan ketika dipantulkan di angka 100-an teman-teman ya,
dia ada peningkatan ke harga di atas harga setengahnya. Jadi mungkin nanti teman-teman walaupun nyangkut di sini asalkan di bawah tengah-tengahnya di 146-nya mungkin bisa kejemput ya, tinggal teman-teman sabar aja. Ini juga sempat ke angka berapa nih? 132 terus dibawa ke bawah, akhirnya dibawa ke atas ya. Walaupun ya dengan kondisi di sini ada suspend ya, kena FCA juga. Target saya itu di 0609 itu di 231 saja. Ya, cuman hati-hati, ingat hati-hati. Ketika sudah ngambil di area tengah sini, ini kecenderungannya bisa dibawa ke bawah ya. Karena yang ngambil ya bandarnya, kalau bandarnya pingin ke bawah bagaimana ya. Ini jelas banget sini teman-teman bahwa bandar Foreign ngambil. Nah, ini juga EMA 10-nya masih berada di bawah di atas candle, artinya hati-hati ya. Nah, ini sudah menunjukkan mau ke atas ke angka 176 karena si kepala merah sudah mulai. Perhatikan, saya gedein dulu sebentar ya. Kepala merah, oh bukan kepala merah teman-teman. Biarkan aja, berarti seperti itu aja, biarkan aja ya, karena harus menutup gapnya nih. Ini bisa ketutup gap teman-teman, walaupun dia ke bawahin lagi, contohnya ke angka 50 lagi, tapi suatu saat dia akan ke 230. Ini hanya mentok di angka 265 teman-teman. Jadi teman-teman usahakanlah gitu ya, sebelum 240 teman-teman harus udah bisa keluar gitu ya, karena saya khawatirnya dia emang mau mengejar sekali tarikan aja lagi lalu mereka buangan. Nah, kecenderungan kalau ada ketokohan ataupun ada bandarnya, dia cenderung akan ngambil di bawah. Perhatikan ketika dia ngambil ke 200 terus ke bawahin. Makanya ketika nyangkut di atas, usahakan teman-teman ketika ke bawah langsung aja average, ke average, nanti mungkin pas harga setengahnya kalian bisa keluar walaupun papua tapi bisa keluar. Bandar lokal juga sudah ngambil untuk ke pigi ini ya. Utamakan teman-teman tetap hati-hati karena harga sudah tinggi dan harga di tengah-tengah. Tanggal berapa? 2 hari ya kemarin ya, 14-15. Yang ngambil siapa? Si BQ, PC, NIZ, PYJ. Kecenderungan teman-teman kita sudah pada keluar. Bagus teman-teman ya, udah pada keluar. Kalau mau scalpingan aja teman-teman. Ini ada soalnya ada lumayan. Kalau enggak nih nyicil dikit-dikit tapi batasi risiko. Cicil sedikit-sedikit batasi risiko ya. Mungkin yang hobi cut loss ya silahkan gitu ya, bisa masuk. Cuman kalau yang tidak cut loss, yang tidak mau cut loss, lebih baik urungkan niat, nanti ngambil di bawah, dikasih kesempatan ke bawah. Semua dikasih kesempatan ke bawah teman-teman ya. Perhatikan waktu di sini juga. Dari 200 bisa dijeblogin ke angka 58 ya. Malahan bisa ke 50 ini teman-teman ya. Nah, tuh ya 50 kan. Makanya ini hati-hati ya. Ketika kalian nyangkut di atas, perhatikan 50, di angka 50-nya sampai ke 74-nya. Lama teman-teman ya. Hati-hati ya untuk ke big ya. Lanjut, ada ENRG, energi ya. Energi, bukan energen, energi. Energi ini target yang saya targetkan sudah tercapai, tapi sudah ke bawah lagi. Ya, hapus saja kalau udah ke bawah. Dan dia menentukan target selanjutnya untuk kenaikan sudah dikasih tahu ke 288. Cuma sayang banget target kedua saya belum tercapai juga. Biarkan dia ke bawah, si harga juga sudah mulai tapi masih harga sih bukan candle ya. EMA 10-nya masih nempel di candlenya. Perhatikan saja mungkin area ini ya 240, andaikan tidak jeblos ya cenderung aman sih teman-teman. Kalau tidak jeblos ya, kalau jeblos ya bisa ke angka 221 karena di sini apa? PR. Suatu saat kalaupun dia naik ke atas, suatu saat dia akan ke angka 221, ke angka 216 dan paling rendah di angka 192 untuk sementara waktu gitu ya, ke arah situ. Nah, dari harga wajar kuartal 2-nya ini cenderung harga berapa sekarang? 254 masih murah dalam kondisi PR ratio ataupun PBB. Saya target cuma 300 saja kok, nggak jauh-jauh. Terus energi, ENRG, posisi kita harus lihat posisi karena wajib biar teman-teman tahu posisinya. Untuk 10 tahunan dalam posisi murah tapi tidak murah banget. Untuk 1 tahunan dalam posisi agak mahal dikit ya, kembali sudah over value-nya. Untuk 3 tahunan dalam posisi agak mahal dikit, cuman dari posisi ke atas ya, mungkin bisa menempuh jarak selanjutnya, mungkin bisa ke arah tinggi juga 384 ya.
Terus bisa, nah untuk 10 tahunan ada posisi murah aja teman-teman, walaupun teman-teman misalnya beli harga ini lah, kalau agak panjang dikit ya terlihat jelas di sini murah teman-teman ya, sedikit murah ya. Nah seperti itu teman-teman, tersantung teman-teman mau mensikapi mau ke yang mana. Targetnya kalau agak jangka panjang dikit bisa ke 500, bahkan bisa ke 900-an ya. Cuman jangan sampai jauh-jauh dulu. Usahakan aja ke harga 300 atau enggak 300 lebih dikit lah gitu ya. Oke, soalnya sementara ini mungkin mau menguji angka 400 ya. Mudah-mudahan sih bisa teruji angka 400 ya, jangan sampai diturunin lagi gitu ya. Nah, kita lihat pungutan. Sekarang mereka lagi jualan dulu untuk sementara waktu. Kemarin Bandar Lokal ngambil, masih ada sisa barang. Kita lihat 13 November. Kita lihat domestiknya 13 November. Ada CBB bagus teman-teman, CBB CC juga lumayan lah sekarang. Kita perhatikan deh CC lokalnya ya. ZP bagus, AT bagus, YP bagus. Nah ini yang ngejual teman-teman kita, berarti bertanda baik, iya bertanda baik. Ini usahakan teman-teman lebih baik teman-teman kalau mau ini jangan spekulasi belilah. Teman jangan spekulasi beli karena cenderung dia naik ke bawah, walaupun ada ke atas. Walaupun saya menarikkan ke 288, cuman untuk lihat sekedar seperti yang lebih baik teman-teman tunggu konfirmasi aja ya. Nah seperti teman-teman, untuk foreign cenderung dia ke bawah, artinya lagi dijual sama foreign ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya, nanti ke depannya jangan sampai jeblos 240 ya, 240 jeblos dia bisa ke bawah. Tapi kalau dia cenderung taktok 240 terus balik lagi ke atas, 240 balik lagi ke atas, dan si foreign sudah mau ngisi lagi, berarti dia mau up, mau ke atas ya. Cenderung untuk target kenaikannya sudah terlihat jelas di sini ya teman-teman ya, di 288. Saya ingin lihat transaksi terakhirnya apakah dibuang sama bandar itu, yang nerima siapa, OCC bagus ya, PBB bagus teman-teman ya, yang nerima broker-broker bagus semua. Oke teman-teman, mungkin untuk energi seperti itu ya. Kalau yang dari bawah mah ya lanjutkan aja teman-teman ya. MA 200 juga belum ketembus, masih posisi uptrend ini ya. Ada ikan dia biasa lewat 300 ya bisa ke atas, bisa ke angka 400-an lah gitu ya. Untuk kedepannya kita bisa ke arah situ. Cuman tinggal ini kan area-area, kalau menurut saya kan ini area-area psikologis teman-teman. Ini area-area bimbang teman-teman ya. Ini kalau beli ke jangka sedikit kemahalan ya. Tidak, kalau mungkin kalau di waktu ke sini mungkin break bisa, cuman kalau di sini harus nunggu koreksi agak dalam dikit, mungkin bisa ke arah sini nih teman-teman, ke 230 ya. Tapi di sini banyak PR-nya nih, ada bahas 1 2 nih. Itu 2015 juga PR itu ya, untuk harus dikerjakan sama mereka. Tapi mudah-mudahan kecenderungan naik dulu deh daripada turun dulu ya. Seperti itu teman-teman ya. Terus untuk ada Vire, ada Pire, Alpha Energi Investama. Pire ini teman kita sempat ada yang ngambil, masih ingat saya di angka sini nih 111 ya, 111an di sini. Cuma belum ketembus. Pire dalam posisi downtrend teman, biarin aja ya, lagi posisi downtrend. Jadi posisi downtrend ini meninggalkan banyak jejak teman-teman. Ini aja jejak nih. Ini jejak mau ke sini ke arah sini. Jadi setiap kepala merah, kepala goreng adalah jejak-jejak mereka untuk ke atas sepertinya sebenarnya teman-teman ya. Kalau sekarang lagi turunin ya mereka ingin harga murah teman-teman ya. Nah biasanya kalau Smart Money sudah mulai masuk suka ada kenaikan dikit teman-teman ya. Maka perhatikanlah, ini penurunannya sudah kepotong ya. Nah ini tinggal satu lagi penurunan, belum ke situ sama shadow doang ya, mudah-mudahan tidak ketemu secara kebablas cuman harus, kalau dia ke 84 artinya memundaskan PR-nya dulu ya. Di sini ada seekor hijau. Jadi ini ke bawah harus terisi gitu, harus menyelesaikan PR-nya. Ke atas juga dia punya PR, maka 119 ini adalah yang saya targetkan ke target kedua ini. Target kedua teman-teman. Tinggal teman-teman percayakan dengan waktu saja. 1110 juga di sini ada gap, artinya harus ke situ juga ya. Jadi teman-teman nanti bersabar aja, nanti ketika CMA 10 mulai di bawah candle, mungkin dia akan up ke atas ya. Walaupun sekarang dalam posisi downtrend, teman-teman bersabar aja. Ya, bersabar aja untuk melakukan average, juga bersabar aja sampai SMA 10-nya sudah mulai di bawah candle, itu mungkin ada pertanda up ke atas. Smart Money juga sudah mulai masuk, artinya sudah mulai diincar sama Smart Money. Kita lihat untuk Vire ini posisinya seperti apa.
Kalau posisi murah teman-teman santai aja berarti kan. APR dalam 1 tahunan dalam posisi 2 tahunan ke bawah dan menuju murahnya ya. Di angka 79 ya. Untuk 5 tahunan dalam posisi murah banget, 10 tahunan murah banget. Ya, ini belum pernah mencapai titik pucuk lagi. 1.000 jangan ke situ deh. 11.000 ini. Serius 11.000 ini pire. 11.000. Jangan ke situ lah, jangan jauh-jauh ya. Nanti aja lah itu mah ya. Mungkin ke 1.000 juga, 1.000 ya bisa aja sih pire bisa ke angka segitu ya. Kalau badarnya mau gitu kan. Ini kan kecenderungannya bandar aja lagi ke bawahin dulu ya. Tapi ada tapinya ya, sebetulnya sudah masuk sama si bandar sudah mulai masuk 2 hari ini ki bandar lokal ya. Bandar lokal sudah mau masuk 2 hari ini, berarti bertanggal 14-15. Siapa yang masuk? Si kakak YP bagus teman-teman ya. Kakak YP bagus teman-teman. CP juga walaupun si ini kakak itu sebenarnya banyak orang-orang yang scalping, yang jago-jago trader itu masuk di kakak teman-teman ya. CP juga sering dimasukin sama orang-orang atau teman-teman yang suka scalpingan dan dia jago scalpingan teman-teman di situ ya. Bahkan dia bisa istilahnya walaupun dia bukan daripada bandar, dia suka bertarung dengan bandar, berani bertarung dengan bandar gitu ya. Karena secara modal juga lumayan gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman untuk pira itu seperti itu. Jadi kemungkinan ke bawahnya masih ada, jadi harap hati-hati saja. Lanjut, ada BP jangan BP dulu dia. BP baru kemarin ya. Kita kotakin dulu deh. Atla. Atla sudah berapa hari nggak dibahas Atla ya. Nanti BP kita bahas ya. Atla ini updatean aja Atla ya. Updatean kita lihat untuk per tanggal di nego deh, sebetulnya ada nego, ada teman-teman kita yang nego. Nggak terlalu signifikan kalau teman kita yang nego ya. Terus di sini RB ngambil 12.000. Kalau kita ya 12.000 RB ngambil 12.000 beli daripada si YB ya. Jadi si RB sudah mulai masuk ya. Kalau teman-teman kita ya karena penawar ini RB sayanya ini kok 46, artinya ini bukan dari bagian bandar teman-teman ya. Bandar itu biasanya kalau gocap ya gocap lagi biasa, berarti hanya menukarkan saja ya. Kita lihat reguler dari tanggal 1 tidak ada yang signifikan pengambilannya. Jadi ini harap teman-teman bersabar aja. Sahabat mereka sudah mulai masuk, kita bisa keluar lagi. Terus si bandar tetap dia ngejagain ya, tetap tuh walaupun ngejagain dia di harga gocapnya gitu ya. Poren juga belum ada signifikan pengambilan ya, cenderung dia kemarin turun. Jadi untuk Atla harap bersabar aja walaupun ada pengambilan dari di negonya. Cuman itu bukan, kalau menurut saya sih ini bukan ya. Kalau biasanya kalau bandar ya 50 ya 50 aja gitu ya. Tidak serta nego untuk diturunkan harga. Oke, saya beli 50 ya udah 50 aja gitu kan. Karena kemampuan duitnya banyak juga, apalagi cuma 12.000 itu retail aja bisa gitu ya. Beli 12.000, kecuali kalau jutaan mungkin retail juga agak berpikir, kecuali kalau retailnya retail yang benar-benar dia bisa ngelawan bandar gitu, bisa bersaing, bukan ngelawan sih, bersaing, artinya bersaing melawan bandar. Karena kalau bandar kan sudah punya dia mah catatannya yang beli sini siapa, ini saya udah punya dia mah catatannya teman-teman ya. Jadi kalau benar nggak begitu ya tetap aja bandar itu tidak pernah kalah gitu. Bandar itu kelihatannya aja kalah, padahal dia tidak pernah kalah. Ya teman-teman, Smart Money juga sudah mulai pada masuk, walaupun kembung kempes, artinya ini lagi terus diakumulasi sama mereka. Siapa tahu mereka lah yang akan menjadi lawannya untuk bisa di up ke atas ya. Oke, lanjut untuk atas sudah. Terus untuk selanjutnya ada DGSN ya. DGSN DG kok DG nggak ada ya. DGNS, aduh kebalik mulu ya. DGNS ya. Suka kebalik. DGNS yang saya gariskan sudah terlewati ya, di sini nih yang kabar apa ini? 230 sudah terlewati, kita hapus. Ada satu lagi garis di angka 212 ya berdasarkan TA-nya. Ini juga PR yang harus dilaksanakan, juga sama PR yang harus dilaksanakan. Hati-hati aja ke area 190-nya. Tetapi ada tapinya, perhatikan si kepala merah, artinya si kepala merah sudah menunjukkan dia ada di atas.
Tidak mungkin dan tidak bukan siapa yang bisa melakukan seperti hanya Bandar Raja Retail tidak mungkin bisa melakukan seperti ini nih. Jika pengalaman di sini juga sudah ada, artinya kecenderungan ke atas ada. Cuman sekarang lagi ke bawahin dulu. Mudah-mudahan 212-nya tembus. Kenapa? Dia harus mengikat PR-nya dulu si ekor hijau dan jadi ada di 191 si ekor merah. Target tanggal 13 bulan 10 belum tercapai. Tenang saja teman-teman. Waktu di sini juga kecapai kan? Kecapai. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekarang lagi di downtrendin dulu. Walaupun ada kenaikan jangan masuk dulu. Kenapa? Karena si si PR-nya belum terselesaikan. Suatu saat akan ke bawah lagi. Nah, ini cenderung dia si bandarnya seperti yang main-main, perhatikan di sini. Ngambil keluar seperti yang main-main. Karena bandar mungkin keterbatasan dana ya. Akhirnya seperti inilah yang mereka laksanakan. Terakhir si bandar lokal ngambil, teman-teman perhatikan tanggal 15-nya kita lihat ada si JP untuk lokalnya, si AS, ada si IP, ada si kakak. Bagus ya teman-teman, kita sudah mulai pada keluar. Artinya kalau sudah mulai pada keluar kecenderungan di atasnya ada, cuman harus mengerjakan PR-nya dulu nih. Kalau nanti ada kenaikan sedikit diambil lagi sama teman-teman kita, bisa dikebawahin lagi ya. Makanya nanti perhatikan aja MA10 sudah mulai di bawah candle, itu mungkin akan bertanda ke atas. Nah, untuk poren bagus teman-teman, poren ini bagus nih, lagi terus akumulasi di ke bawahnya di tanggal 8. Coba perhatikan poren siapa yang masuk. Mudah-mudahan si CC yang masuk nih. Seminggu ya. Ya betul, si CC si YU. Wah, ini kabar bagus teman-teman. Untuk DGNS kemungkinan di up ke atas bisa teman-teman, karena sudah mulai DGNS ya. DGNS. Kita lihat teman-teman ya. Teman-teman kalau investasi selalu santai. Kalau nggak santai teman-teman pusing sendiri ya. Nih DGNS untuk 1 tahunan dalam posisi murah ya, mau menuju murahnya banget di 202 sama di 192. Saya aja menarikkan penurunannya ke angka 191 ya. Ada apa di situ? Ada si ekor merah. Itu adalah PR yang harus diselesaikan. Nah, terus ini juga dalam 3 tahun dalam posisi murah. Jadi teman-teman walaupun beli sekarang, walaupun mau ke bawah lagi dalam posisi murah gitu. Dan terus yang nyangkut di 328 juga dalam posisi murah, kesempatan ke angka 393-nya ada, masih bisa kejemput. Jadi teman-teman udah santai aja, nanti MA10-nya udah mulai di bawah candle. Kalau mau average silahkan gitu, karena mereka sudah mulai itu di bottomnya di sini sudah mulai bottom, tidak ada tahanan lagi selama 3 tahunan. Paling bottomnya di angka berapa nih? Paling di angka 166 ya. Coba 10 tahunan deh biar kelihatan. Nah, 10 tahunan itu sempat menyentuh ke harga 1400, tapi jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Udah usahakan aja teman-teman mungkin bisa ke arah 398, itu kalau paling tinggi dikit lah di angka 486 ya. Tapi saya menyarankan hanya ke angka 342 aja lah. Di sini ada si kepala merah ya. Artinya ini kenaikan ada, cuman kalau mau ngambil ya tunggu aja si MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Atau mereka biarkan menuntaskan PR-nya dulu. Nah, secara pengambilan udah bagus, CCYU udah masuk untuk porennya. Lanjut. Ada NCKL dalam posisi downtrend juga, sama garis yang saya garis ini udah lama nggak dibahas berarti nih. 86-nya udah ketembus ya, set. Nah, saya hapus aja. Sempat sedaukan ke bawah ya, tapi dia sebenarnya punya PR di sini nih. Saya bilang kalau PR seperti ini harus ketemu sama candle, bukan sama shadow ya. Jadi saya kecenderungan ke angka sininya masih yakin mau ke arah 854 ya. Nah, untuk kenaikan bagaimana? Sudah terlihat jelas kenaikannya di angka 895 sudah terdeteksi, di angka 905 juga terdeteksi. Target saya hanya ke angka ini dulu deh, 945. Ini nyangkut nggak teman kita, cuma nanyain aja. Jadi biarkan dia downtrend dulu teman-teman, karena lagi downtrend, pasar lagi begini kita manfaatin aja NICL. Nah teman-teman nanti kalau mau ngambil perhatikan aja si MA10-nya ya. MA10 itu ini teman-teman setting aja kan gampang, MA10 pada bisa kan. Nah MA10 ini nanti udah di bawah candle baru dia biasanya setelah seperti ini nih, set ke atas. Nah udah mulai ke atas, ini baru nyentuh nih. Nah buat ke atas harga, nah mungkin arah sininya gitu ngambil. Jadi ada konfirmasi ke atas, walaupun ada kenaikan sedikit kan lumayan teman-teman ya.
NICL dalam 10 tahun. Oh, jangan 10 tahunan berarti teman-teman. 3 tahunan deh. 5 tahunan. Ya, pas 5 tahunan. Dalam posisi sebenarnya sudah tinggi, teman-teman. Dalam posisi sudah tinggi harganya ya. Cuman ada cumannya. Ketika dia panduan ke bawah, peng ke atas, dia cenderung sideways di angka tengahnya. Berarti ini adalah support itu tengahnya 262. 262. Nah, benar kan 262 kan? NICL kan? Oh, NCKL. NCKL. Sorry, ulangi. NCKL. NCKL seperti ini. NCKL dalam posisi murah, teman-teman. Ya, supportnya ada di angka 761 ya. Dia pernah dijual di 1300-an ya, 1300-an. Kita 3 tahun deh. Biar lebih jelas lagi 3 tahun. 1 tahunan kan jangan-jangan nih. 1 tahunan dulu deh. Ini kalau 1 tahunan dalam posisi downtrend, teman-teman. Downtrend nih kelihatan jelas ya, downtrend. Nah, ini supportnya itu di angka 760. Andai kan dia ke bawah lagi berarti sudah termurah selama 1 tahun. 3 tahunan harga termurahnya betul di 759. Kalau dia jeblos ya kemungkinan dia ke 732-an ya. Nah, dia kecenderungan dia menembus terus, teman-teman. Maka perhatikanlah, mungkin nanti kalau dia ketembus lagi ke angka 727 aja, teman-teman. Karena kecenderungan dia udah naik, ternyata dijeblosin lebih daripada supportnya. Nah, mungkin dia juga akan dilebihkan secara supportnya untuk mengambil prank pada kaosnya di up lagi. Nah, ini posisinya lagi downtrend ya. Lagi downtrend ya. Tapi kenaikan ada di terlihat jelas ya. Target saya tinggi kali. Nah, target saya nih, teman-teman. Nih target saya. Tanggal 3 bulan 10 ya. Ini harga wajarnya kuartal 2, berarti kuartal 3 aja belum dibuat. Jadi harga wajarnya aja ini masih 1421 sama 991 untuk kuartal 2. Artinya ini sudah sangat murah banget gitu kan. Dari PR ratio 991 ya. Saya mendapatkan ke angka 1000 aja di atas PR ratio sama di bawah harga PBP ya. Kalau serang lagi turun ke bawah ya kan market lagi begini, teman-teman. Kalau market begini harus menyesuaikan. Jangan sampai melawan pasar bisa bonyok bandar. Apapun beritanya, kalau lagi begini ya cenderung mereka juga mengikuti aturan mereka sendiri gitu ya. Nah, untuk kita ulang sebentar ya. Nah, perhatikan teman-teman, si broker foreign cenderung keluar, teman-teman ya. Ada kemarin ngambil agak tinggi dikit, ada keluar dikit ya. Tapi kecenderungan keluarnya ada, teman lihat. Dia mulai dari atas nih ke bawah itu dia keluar. Cuman bantar lokal, teman, yang bagus itu nih, bantar lokal dari tanggal 3 Oktober dia sudah ngambil buang, cuman ngambil dikit-dikit. Nah, terakhir cuma dia ngebuang ya. Cuman dia masih ada di dalam ya untuk bandar lokalnya. Kita cek deh terakhir aja ya, tanggal 15. Tanggal 15 ternyata si JP ngambil 327 juta. Ini keluarnya 600-an ya, 680-an. Nah, ya, betul-betul teman-teman, ini dalam kemarin tanggal 15 itu Foreign lebih banyak pengeluarannya daripada si CCYP yang ngambil. Tapi CC sama CCP yang ngambil, coba perhatikan di sini dia jualan enggak. Wow, sampai jualan, teman-teman, kecuali si YP ngambil ya. Si BK juga sampai jualan, si AK juga sampai jualan. Si AK keluar, teman-teman ya. Si AK sempat keluar, dia tidak ngambil signifikan ya, mungkin AK dari berbagian lain gitu ya. Tapi cenderung si BK lah di sini yang lumayan juara gitu ya. Dengan adanya ke bawah ini si BK inilah saya bilang, makanya si BK itu bisa jualan di bawah, teman-teman ya. Yang keren punya BK itu keren, teman-teman. Dia bisa jualan di bawah dengan cara dia disedaukan. Teman yang ngambil sekarang JP sama CC bagus, artinya mau nahan lah. Ya, teman-teman, mudah-mudahan si NCKL ini tidak jeblos deh. Kalau jeblos ya kemungkinan ke bawahnya ada, teman-teman, ke angka 764. Mau diperiksa sini. Kita periksa dulu deh, siapa tahu ada kemungkinan ke bawahnya ada. Ada satu, teman-teman, di sini nih. Nggak ada, bagus, teman-teman, cenderung bagus ini. Nah, teman-teman, yang seperti ini support biasa, teman-teman. Support 760 itu support biasa. Jadi sebenarnya kalau support biasa itu ya mau ditembus mau nggak terserah gitu, bisa aja. Cuman kalau kayak support seperti ini nih, si ekor merah ini wajib ketembus. Jadi harus kebawahin. Kalau ini ya
tidak wajib ketembus gitu. Ini juga cenderung aman di sini. Nah, mudah-mudahan sini juga aman. Artinya cuma tinggal udah tidak ada lagi support yang harus ditembus. Ini hanya ngikutin pasar aja seperti ini teman untuk penurunan. Makanya ini dibikin di support biasa aja gitu. Anggap aja support kuat di sini teman-teman. 758 ya, 760 lah. 759 760 ya, 760 lah. Itu support terkuatnya ya. Andaikan dia jebol berarti mau ngikutin yang seperti kemarin itu waktu jualan waktu ke bawahin, ternyata dia ngeprank dikit, ke bawahin dikit baru di up ke atas. Jadi kalau dia jebol 760 tunggu sebentar teman-teman. Kalau dia ada pantulan cenderung dia akan ke atas karena dia kecenderungannya seperti itu. Tiba-tiba ke bawahin kan 2 nih harusnya kan berdasarkan teorinya biasanya 3 gitu. Dedet 3 seperti ini nih. Nah, dedet 3 baru up ke atas. Ini kan baru 2, seset 2 langsung ke atas gitu. Kadang-kadang seperti itulah. Market itu kadang-kadang susah ditebak. Makanya saya bilang kalau buat besok naik atau tidaknya terserah mereka, cuman tanda-tanda kenaikan ke atasnya ya seperti kepala merah ini, sama tanda-tanda ke bawahnya ya si ekor merah ini. Ya seperti itu. Persoalan dia naik atau tidak mah itu urusan mereka teman-teman ya. Yang penting tanda-tanda kenaikan sudah ada, tanda-tanda penurunan sudah ada. Nah seperti itu ya. Itu kan memang kita nggak bisa. Kita itu sebagai retail hanya bisa beli dan tunggu. Ya kalau punya kemampuan lebih silahkan aja makan sebelah kanan. Paling dihajar di bawah ke bawahin, nyelam, akhirnya nyangkut. Nah tetap aja gitu. Coba aja punya dana 1 miliar contohnya gitu ya. Hajarnya sebelah kanan gitu kan. Coba hajar sebelah kanan. Kalau nggak dihajar lagi gitu kan. IPD juga kalau bukan daripada bagian bandar mah ini mungkin ada bagian bandar sedikit gitu ya sepeda ini kan kadang-kadang si bandar itu nyaruh sebagai PD gitu. Cuma kalau yang SL mungkin yang terdeteksi itu hanya di Goto yang pakai poren, itu mungkin sisa-sisa dulu gitu ya waktu listing pertama memang pakai broker XL ya. Nah seperti itu untuk NCK seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ke atasnya bisa. Kalau ke bawahnya perhatikan aja tinggal berapa persen lagi ke angka tuh. Masih ada 100 poin lagi ya ke bawah ya. Kita kasih garis deh biar nanti teman-teman tahu ya. Tapi di sini ini bukan hanya garis biasa aja ya. Bukan garis-garis wajib untuk ditembus. Ini hanya garis support biasa saja. Kalau bilang serahkan aja, kalau bilang support terkuat ya silahkan gitu. Kalau seperti yang saya bilang itu kan nih harus ketembus gitu kan. Ini juga harus ketembus nih. Bang, ketembus harus ke bawah gitu. Tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Lanjut ada ini apa nih? Ada ADCP ya. ADCP. ADCP sip mantep. Kemarin pada ini ada apa namanya? Smart Money sudah masuk ya. ADCP ini ya. Terus ADCP itu lagi diakumulasi sama bandar lokal teman tanggal 4. Coba deh tanggal 4 November. Siapa yang ngumpulin? Ada PD, ada CC, ada kakak. Bagus teman-teman ya. Ini lagi ngumpulin sama bandar lokalnya. Tinggal teman-teman bersabar aja. Ini pasti di up. Kenapa? Lihat di sini sudah ada si kepala merah. Di sini juga di 55 juga ada si kepala merah. Target saya ke mana sih? Oh 66. Target saya ke 66. Yakinlah teman-teman kalau ADCP pasti diangkat lah. Smart Money sudah mulai masuk. Cuman tinggal sabarnya aja ini teman-teman. Tinggal sabarnya aja. Teman-teman harap sabar aja. Perhatikan teman-teman kita sudah pada keluar ya. Ya kalau sudah pada keluar kan berarti kan yang ambil ini adalah bandar si PD. Masih bilang ini PD itu bagian daripada bandarnya banyak di sini di PD. CC juga CC lokal, kakak apalagi. Mungkin kakak itu kalangan profesional ya, banyak yang pakai kakak. Jadi ada CP bagus teman-teman, tinggal sabar. Tinggal ada pematik dikit ya, prank ya, ke atas bisa lah. Biar dia nurunin dulu lah teman-teman kita yang sudah tidak kuat, yang mungkin bisa bisa di-up ke atas ketika teman-teman kita sudah pada ke atas dan terlihat jelas ya teman-teman pada ke atas. Nah teman-teman kalau yang baru ngambil ingat saham Gocap itu 3S. Saya dari dulu bilangnya 3S. Sabar udah. FCA baru 4S ya. Sabar aja 3 kali plus 1S lagi gitu kalau FCA.
Malahan saya tidak akan menjual kalau saya punya barang di FCA, saya tidak akan menjual sebelum FCA itu bebas. Kenapa? Haram hukumnya teman-teman. Ya teman-teman seperti itu ya. Ada CP bagus, ada BGTG. Sekarang BGTG. Mana? Kok kesini? BGTG sekarang ya. Jadi ada CP bagus, sekarang lagi ada pungutan dari Bandar Lokal. Dan PD sama si apa kakak ya. BGTG garis yang saya gariskan sudah tertembus. Kita hapus. Tinggal ada garis satu lagi di 72-nya. Wah, ini bisa ke angka 50, 60. 60 sih support biasa sini. Ya, ini wajib. Ini wajib terpenuhi. Jadi teman-teman santai saja kalau mau average. Perhatikan nanti di 72 ada pantulan atau tidak. Kalau ada pantulan manfaatin sedikit untuk kenaikan. Tetapi kalau dia turun ke bawah artinya dia mau ke angka 60. Tunggu aja di 60-nya kalau dikasih. Kalau dikasih, tapi harus dikasih. Kenapa? Di sini ada PR yang harus dituntaskan ya. Terus ini kenaikan ada jadi teman-teman yang nyangkut di area-area 83 juga masih bisa kejemput. Perhatikan dia sudah mengasih tanda muka 82 ya, 82, 86 juga sudah ada. Target saya itu di angka 102 untuk BGTG ya. Belum tercapai target 3 teman-teman, target sunnah. Apa-apa teman, pasti kejemput dah. BGTG ini hanya berpacu dengan waktu teman-teman. Nah ini teman-teman kalau sudah MA10 di atas karena udah teman-teman nanti tunggu aja ya. Karena kecenderungan ke bawahnya ada, walaupun ada pantulan hanya sedikit saja gitu kan. BGTG perhatikan, dia dalam posisi 3 tahunan dalam posisi murah banget. 1 tahunan dalam posisi kemarin over value ya, over value, maka tunggu aja di area tengahnya 74. Bisa jadi 74 kalau enggak support di angka 70-an dari 60 ya supportnya ya. Nah, untuk 3 tahunan seperti itu dalam posisi murah banget, 5 tahunan apalagi dalam posisi murah banget, bisa menuju ke angka murahnya di 93. Jadi kecenderungan ke atas ada, tinggal sabarnya saja. Ini juga sudah bikin step by step, step 1, step 2, step 3. Nah, cuma step 4-nya kemarin belum ketemu benar sih. Mudah-mudahan sini dipantulkan ya. Nah, kenapa dipantulkan? Mungkin terlihat jelas di sini si Banar Poren ngambil 2 hari ya. Nah, mudah-mudahan ada pantulan di sini ya. Jadi tunggu aja Mas 10 yang di bawah candle. Si Poren ngambil dari tanggal kalau 2 hari 14 berarti ya. CC yang ngambil 7,8 ribu lot, lumayan. Jualan nggak dia? Tidak jualan, ngambil bulat selama 2 hari. CC ngambil bulat. Jadi kemungkinan ditahan di angka 71 ataupun di angka sekarang, karena ini supportnya support lumayan di 75-nya ya. Lumayan, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Nih target juga sudah ketahuan di sini teman-teman. 85-nya ya. Ini hanya target kenaikan aja, bukan target sesungguhnya saya itu di 1202. Ya, itu target ketiga. Baik teman-teman, untuk BGTG seperti itu ada pungutan dari Bandar Poren, cuman hati-hati aja, mudah-mudahan dipantulkan di area 75 76-nya. Tapi hati-hati ketika MA10-nya masih di atas candle, berarti dia masih downtrend. Lanjut. Ada apa? Pren nih, Pren ada informasi nih. Pren itu dimasukin lagi di di pasar nego ya. Pasar nego dia kemarin ngambil tanggal 15, coba deh. Ngambil katanya 2287. Ini 170. Mana nih Pren nego? Nah, oh jangan Poren, domestik. Biasanya yang suka nego itu domestik. Betul. Jadi terkonfirmasi betul dia mindahin dari DH ke DH. Nah ini teman sendiri ini teman DH ke DH. Ini hanya beda akun aja, brokernya sama, hanya beda akun aja. Cuman ya 22,6 juta lot. Pasti ya bukan retail gitu ya. Ya mudah-mudahan sih yang ngambilnya bagian daripada emiten ya, berarti di sini emang mau ditahan, bukan ditahan, mau di area 25-26-nya inilah akan menjadi titik mereka melakukan transaksi secara besar-besaran gitu mungkin ya. Kita gabungkan dulu deh dari tanggal 1 228 kemarin juga sempat nego berhenti ya, tanggal berapa nih? Coba saja 228, kita perhatikan lagi, terus dicek. Ya paling besar dia selama September, Agustus. Ada berarti 2 nih. CSQ
ya, CSQ 8,8 juta, DH tetap yang paling utama 228 juta lot. Keren banget itu. Itu duit ya. Ini baru bandar teman-teman ya. Walaupun bukan bandar, mungkin bagian debit-debitan nggak jadi masalah. Jadi sini ada pun berita apapun ya terlihat jelas di sini teman-teman, dapat di lukisan market makernya. Nah untuk yang lokalnya teman-teman, untuk yang lokalnya juga sudah mulai akumulasi ya. Sini jelasnya sini. Nah, ini sudah mulai akumulasi selama dari tanggal 12 ini untuk pasar biasanya ya, regulernya. Itu ya, regulernya sudah mulai ada pungutan kembali ya. MG, SQ, YU, CC ya lumayan lah teman-teman ya. Apalagi si YU sama si MG lumayan. Ini sebenarnya tren itu ditunggu-tunggu dari dulu sampai beritanya kagak kelar-kelar. Berita apa namanya? Berita untuk mergernya ya. Ada yang nanya juga bagaimana dengan merger dengan saham kita. Kalau saham tetap saham teman-teman, mungkin ya merger mungkin nanti ada kepemilikannya aja gitu. Kalau merger itu nanti tergantung pada rapat umum pemegang saham, biasanya RUPS. Kalau pakai luar biasa dah. Nah, biarin aja mereka, yang penting kita punya sahamnya. Biasanya aman kalau sahamnya teman-teman, nggak sampai, kecuali kalau saya kalau merger kadang-kadang kalau yang nyaploknya perusahaan besar akan menjadi baik teman-teman ya, karena mungkin kalau kesalahan-kesalahan atau yang bikin kesalahannya, yang bikin ruginya pangkas karena mereka sudah perusahaan besar gitu kan. Mungkin orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya udah pecat, akhirnya bisa sehat kembali gitu kan. Nah untuk saham berarti itu ada kemungkinan kalau di merger sama perusahaan besarnya ya enak teman-teman ya. Maka ini dalam proses kali ya. Mudah-mudahan sih ini dalam proses bahwa si si brand ini gitu. Dan mudah-mudahan, ini saya bukan ini ya, karena kan sampai sekarang hanya isu dan berita aja mergernya itu terlaksana tidak gitu ya. Malahan teman kita menginformasikan rugi 1 triliun tuh ya. Jadi ini ada 2 informasi untuk brand itu. Yang pertama informasinya terdapat transaksi lagi 228 juta lot. Yang kedua rugi 1 triliun. Nah sementara itu kan ada pengambilan juga kan untuk di di negonya itu 8,8 juta ya. Tapi yang sekarang yang pengambilan yang besar 228. Mudah-mudahan sih dalam proses ya. Biar mungkin ketika merger beritanya keluar, pas keluar beritanya pas banget dia sudah keluar dari FCA ya. Jadi mereka kalau jualan enak gitu kan. Ya kita teman-teman kalau yang nyangkut di FCA santai saja lah. Yang penting teman-teman perhatikan aja nanti LK-nya terus ya. Apalagi kalau RK-nya sekarang tercatat rugi ya, harusnya hati-hati ya, betul. Cuman karena isu mergernya lebih kuat gitu daripada kerugiannya. Ya brand ini, coba lihat brand sih LK-nya bagaimana. Saya kalau melihat hanya dari statistik aja teman-teman, tidak jauh-jauh ya. Udah tahu 2 tahun ini rugi, cuman kuartal 4-nya doang nih agak untung ya 490 miliar. Kita lihat revenue juga mundur dari 3,0 ke 2,9 ya. Ya mudah-mudahan sih revenue-nya meningkat sih sebenarnya. Ini PR ratio-nya negatif, artinya akan bisa dihitung gitu ya. Hanya PBP aja gitu kan. Berapa sih harga? Harga bukunya cuma 45 perak, teman, di bawah 50 ya wajar lah gitu kalau sekarang FCA. Nah teman-teman perhatikan kan ruginya itu sekarang 534 ya, atau kalau di kuarter kan ya 1,3 triliun. Betul kata teman kita, ruginya 1,3 triliun ya kalau dianualiskan. Di anualisasi itu teman-teman diambil rata-rata selama 4 tahun gitu ya. Jadi sesungguhnya tinggal hitung aja. Cuma kalau pengen nyatanya sampai kuarter 3 aja hitung di sini. Ini anualis itu perkiraan rugi ya. Berarti kalau dari tahun kemarin ruginya cuma 109 miliar, sekarang jadi 1,3 triliun. Tinggal nunggu kuartal 4-nya aja. Mudah-mudahan kuartal 4-nya positif ya, blank aja sampai ke 2 triliun gitu mungkin. Nah, itu kan pertanda baik. Langsung bes ke atas. Jadi ini si brand itu kerugiannya terus bertambah. Kita lihat untuk DER-nya. Nah, ini yang harus diperhatikan DER, teman-teman. DER-nya sudah dalam tahap tidak wajar. Wajarnya itu 0,5 serang 0,80.
Artinya total hutang sudah 0,8 menuju ekuitasnya. Ekuitas itu kan 1. Jadi ini udah 0,8. Artinya kalau dia tambah 0,20 lagi, hutang sama equity-nya cenderung sama. Artinya dalam tahap ini udah dalam tahap kurang baik teman-teman ya untuk hutang segede ini. Kecuali bank, saya bilang kalau bank itu lebih besar lebih bagus. Makanya bank itu suka dipisahkan kan. Di sini tidak ada di sini tidak ada DER. Kalau bank itu hanya sampai equity aja. Karena dia terpisah. Nah, kalau perusahaan biasa mau perusahaan apapun itu ya kecuali bank atau berkeuangan gitu ya. Yang berhubungan dengan keuangan biasanya DER-nya itu suka tinggi dan itu bagus. Lebih tinggi DER lebih bagus untuk bagian bank. Cuman kalau ini ya hutangnya equity-nya 21 triliun, hutangnya 17 ya tinggal dikit lagi buat tinggal hutang lagi aja coba 4 miliar lagi. Udah itu bisa diakuisisi yang punya hutang. Nah, sini serahin aja, kita lunasin aja. Bisa diakuisisi sama hutang. Nah, makanya kalau yang besar hutang sudah gede ini hati-hati di PKPU kan gitu ya. Makanya mungkin cara terbaiknya ya merger biar yang punya dana udah lunasin hutang-hutang, bukan lunasin artinya yang mampu membayar hutangnya atau mungkin ya untuk mengurangi kinerja yang kurang baik. Secara revenue juga ini pertumbuhannya tidak baik secara revenue-nya. Bayangin aja yang 3,0 triliun ke 2,9 itu walaupun istilahnya penurunannya cuman berapa lumayan juga 330 miliar kan itu duit teman-teman. Artinya marketingnya kurang berjalan gitu. Kalau yang kuartal 2 agak lumayan 2,787 ke 2,9 berjalan dengan baik. Cuma untuk kuartal 3-nya kurang baik kan. Nah, ini juga udah kuartal 1 juga bagus revenue. Selama revenue-nya masih baik, masih up ke atas artinya ada peningkatan. Walaupun sini rugi tapi ada peningkatan kan itu lebih baik teman-teman. Kalau segini kan berarti marketingnya kurang berjalan baik. Nah, seperti itu untuk plan seperti itu teman-teman. Jadi sekarang lagi ada pemungutan dari bandar lokal dan ada transaksi betul di 228. Apakah itu pertanda baik atau bukan? Teman-teman nanti kita bisa lihat beritanya. Mudah-mudahan ada berita yang baik ya, kita akan upload. Nanti kita cari beritanya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk plan seperti itu ya. Satu lagi Inet tidak ada apapun. Tidak ada kata-kata apapun ya. Inet ini di 65-nya teman-teman ya, di harga 65 nih, perhatikan aja 65. Kalau ada pantulan di 65 bagus berarti. Karena ini emang PR-nya harus terselesaikan teman-teman ya. Cenderung di sininya bagus. Tinggal di 65 aja, mudah-mudahan tidak tembus ya, karena itu PR-nya harus dikerjakan, artinya penurunannya wajib. Angka-angka kenaikan sudah ada, betul, angka di 81 sudah terlihat jelas, tapi di area-area sini tidak terlihat. Saya tidak akan berani mengatakan ini mau ke sini, ini mau ke situ, enggak. Oh, ada satu di sini nih. Nih, si kepala merah. Nah, waktu udah saya lama sudah enggak dibahas lama sini. Apa baru kemarin dibahas. Ini target yang kedua kalinya belum tercapai di angka 95. Saya pikir yakinlah ke 95 bisa teman-teman ya. Karena mereka sudah memperlihatkan gerakanmu ke arah situ. Tinggal teman-teman bersabar aja di sini. Ingat sabar teman. Saya bilang kuncinya semua sabar. Kalau teman-teman tidak sabar, untuk jangan scalping aja. Tapi ingat hukum scalping itu ya, beli hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan untung ataupun rugi. Harus keluar. Scalping hukumnya seperti itu. Perhatikan ini dari bandar lokal. Bandar lokal ngambil 2 hari, buang 1 hari, tapi tidak terlalu besar pembuangannya. Kita lihat cek tanggal 13 apa itu, November ya? Benar kan November itu? Gross ya, grossnya sudah gitu. Kita lihat untuk AO ini Inet odoh yang suka tukar-tukaran. Coba sini Inet tukar-tukaran enggak sih? Tanggal 15 Inet. Oh, AO ngambil bulat teman-teman nih. Jadi AO ngambil dari FS ya. SF DR SF YB 39 3,5 sebagian daripada XL mungkin ya. Betul teman, ini si AO si SF si YB keren teman-teman ya.
walaupun ada pembuangan dari bandarnya, tapi si AO sama saya ngambil. Bagus nih teman-teman. Si AO saya suka, percayalah sama si AO. AO terus BB saya yakin lah dia suka memaaf harga ya. Kita cek ya dari tanggal 13-nya deh. Tanggal 13-nya si AO, si AO udah jual. Si AO sebenarnya udah ngambil ya sini nih. Nah, coba berapa? OFS yang jualan dia. Si AO baru ngambil. Berarti si AO baru ngambil sekarang teman-teman ya. Tanggal 15. 5 miliarnya kalau digabungkan ya si AO ada jual, artinya ada pengambilan antara 13 sama coba 14 deh, 14 aja. Kita lihat si AO ya. 14 AO mana si AO? Nggak kelihatan si AO mana? Nggak kelihatan si AO-nya. Jadi si AO itu tidak terdeteksi sebagai bandar lokal ya, karena di sini pemungutannya sedikit ya. FSDR lah yang menjadikan ini sebagai bandar lokal karena mereka jualan. Oke, teman-teman ya. Kalau kita gabungkan ternyata si 13 ya, kita mau lihat tinggal 13-nya aja. Ini si bandar kan masih ada di dalam ya. Berapa sih ini? Nah, tinggal 13 betul ya. Jadi si AO sebenarnya dia ada transaksi, cuman sebenarnya ini ngambil. Si AO pernah ada transaksi antara 13 sama 14, cuman pas tanggal berarti dia cuma 100 juta aja. Nah ini ya ternyata si AO itu pengambilnya per hari kemarin terakhir ya. Cuma terdeteksinya dia tidak sebagai bandar ya. Oke teman-teman, ini berarti bandar si FS, teman si FS nih, bandar si FS sama si SF ya. SS sama FF. Coba di sini terlihat jelas. Perhatikan ketika digroskan FSDR, FS, FF, SF dibalikin. Nah, yang nerima si AO. Jadi penurunannya itu ada yang nerima si AO. Kalau nggak ada si AO yang bakal jualan gitu kan. Siapa yang mau nampung gitu kan? Retail malah keluar nih, teman-teman malah keluar ya. Nah, seperti itulah teman-teman untuk Inet ya. Jadi Inet ada pungutan dari bandar lokal, cuman porennya cenderung turun teman-teman ya. Lihat ya. Ada pengambilan cuman pengeluaran lebih besar daripada pengambilan. Terlihat jelas di sini menukik ke bawah. Tapi kalau bandar lokal ke atas dulu baru ke bawah, artinya ada pengambilan ya. Dan perhatikan MA10-nya ini masih dalam keadaan downtrend, maka biarkan ke angka 6566-nya untuk menutup PR-nya. Mudah-mudahan ada pantulan di angka 6566 ya. Target masih di 95. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kalau ada BV sama MBMA mungkin ya kita lanjutkan ke bagian 5 berarti ya. Oke, segitu aja, ciao ya.